Seperti yang kita ketahui bersama, setiap manusia dalam kehidupannya akan melalui fase yang sama, mulai dari lahir, bayi, anak-anak, dewasa, hingga menjadi tua. Dalam proses menua, seseorang akan mengalami penurunan jumlah dan fungsi sel yang berdampak pada munculnya berbagai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit akibat penurunan fungsi sel yang berkaitan dengan terjadinya proses penuaan. Penyakit degeneratif secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu penyakit pada sistem saraf, neoplasma, dan penyakit kardiovaskuler. Hipertensi didefinisikan sebagai suatu kondisi meningkatnya tekanan darah melebihi 140/90 mmHg secara persisten. WHO pada tahun 2015 memperkirakan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi. Angka tersebut akan diperkirakan naik hingga 1,5 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, tercatat sekitar 63 juta penduduk menderita hipertensi, dengan angka kematian sekitar 427.218 jiwa. Di Bali sendiri, tercatat sekitar 132.444 penduduk menderita hipertensi. Penyakit ini sering disebut silent killer atau pembunuh senyap karena tidak memberikan gejala yang spesifik bagi penderita yang mengakibatkan penderita tidak menyadari penyakitnya. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah pada penderita hipertensi? Secara umum, penata laksanaan hipertensi dibedakan menjadi 2, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi merupakan terapi dengan menggunakan obat seperti golongan ACE inhibitor dan beta blocker. Sedangkan terapi non-farmakologi merupakan terapi untuk mengontrol tekanan darah melalui pola hidup sehat dengan rajin berolahraga, mengurangi konsumsi garam dan alkohol, mencegah berat badan berlebih, dan berhenti merokok. Seiring perkembangan zaman, berbagai strategi manajemen hipertensi berbasis teknologi mulai dikembangkan, salah satunya melalui mHealth. mHealth merupakan suatu metode pelayanan dan promosi kesehatan berbasis mobile technology yang memudahkan komunikasi antar petugas kesehatan dan pasien dalam memanajemen penyakitnya. Aplikasi mHealth akan menyediakan berbagai fitur bagi pengguna, di antaranya menu registrasi, infografik perkembangan, keluhan yang dialami, pengobatan, dan kontak untuk konsultasi penyakit. Manfaat penggunaan mHealth dalam manajemen penyakit pada pasien hipertensi telah didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Chandler et al. Pada tahun 2019 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi smartphone yang dikombinasikan dengan SMS dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat antihipertensi, di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mengontrol tekanan darah dalam rentang yang normal. Selain itu, di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, penggunaan mHealth tentu akan membantu petugas kesehatan untuk memantau dan mengedukasi pasien dalam manajemen penyakitnya, di mana dalam penelitian Anggraini DKK pada tahun 2021, pemberian EKIE dalam mengedukasi pasien dapat meningkatkan pemahaman pasien dalam melakukan self-care pada era COVID-19. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan mHealth sebagai aplikasi monitoring pasien hipertensi diantaranya membantu pasien hipertensi untuk mematuhi pengobatan dan memelihara gaya hidupnya, membantu dalam meningkatkan komunikasi antar pasien dengan petugas kesehatan dalam melakukan manajemen hipertensi. Pengguna dapat mengakses informasi kesehatan dan menginput data kesehatannya kapan dan di mana saja, menghemat waktu tim kesehatan, dan mengurangi biaya operasional karena pasien tidak
perlu sering datang ke rumah sakit. Setelah mengetahui berbagai keuntungan yang ditawarkan, lalu bagaimanakah peran perawat dalam penerapan strategi mHealth tersebut? Adapun peran perawat dalam penggunaan mHealth diantaranya sebagai edukator, di mana perawat dapat berperan dalam memberikan informasi kesehatan terkait hipertensi kepada masyarakat yang memungkinkan jangkauan lebih luas. Kemudian perawat juga dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dan pengembang teknologi mHealth untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Peran selanjutnya dapat sebagai peneliti, yaitu dapat meneliti keefektifan mHealth dalam memanajemen pasien hipertensi. Kemudian dapat berperan sebagai konselor yang memungkinkan perawat untuk memberikan konseling terkait penyakit hipertensi yang dialami oleh pasien.